Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dewi Aprianti, lalu Enung Insan Permatasari, Oda Yolanda, dan yang terakhir ada Rafika Dini Melianda. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video peer teaching untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pengajaran bahasa Indonesia yang mana dosen pengampunya itu adalah Ibu Memi Dwi Jayanti. Siap berdoa. Selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alma, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. Andi, Hadir, Bu. Bani. Hadir, Bu. A few moments later. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang drama. Sebelumnya pasti dari kalian sudah tidak asing atau sangat familiar dengan istilah drama. Tapi Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa sih pengertian drama itu? Adakah yang ingin menjawab? Tidak ada yang ingin menjawab nih. Ada nilai plusnya loh. Jadi aturan belajar sama Ibu tuh bagi kalian yang merespons, baik itu menjawab, bertanya, menanggapi dari pernyataan Ibu atau pernyataan dari teman-teman kalian, akan Ibu beri nilai plus. Jadi silakan untuk yang ingin menjawab. Saya Bu. Ya baik, yang ingin menjawab silakan berdiri lalu sebutkan namanya. Nama saya Amanda. Menurut saya drama itu bermain peran, Bu. Ya, betul. Jadi versi lengkapnya drama adalah suatu karya sastra yang dibuat atau ditulis dalam bentuk dialog yang nantinya akan dipentaskan dan diperankan oleh seseorang yang disebut aktor atau aktris. Nah, di dalam drama juga terdapat jalan cerita dari awal hingga akhir. Itu disebut dengan alur cerita. Nah, alur cerita itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Apa sih pengertian dari 5 unsur alur tersebut? Jadi yang pertama orientasi itu adalah bagian awal dari cerita itu sendiri. Biasanya orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, latar belakang cerita, dan lain sebagainya. Dan biasanya orientasi ini terletak di awal cerita. Nah, lalu yang kedua ada komplikasi. Jadi setelah tadi pengenalan di bagian awal cerita, sudah mulai muncul nih benih-benih konflik yang nantinya akan menjadi klimaks atau menjadi puncak. Jadi di komplikasi ini biasanya di dalam cerita itu dijelaskan penyebab munculnya konflik itu apa. Jadi, nah, lalu yang ketiga ada klimaks. Seperti yang tadi Ibu sudah katakan, di klimaks ini adalah puncak dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, di dalam konflik ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada konflik internal. Konflik internal ini biasanya konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri. Biasanya pergejolakan batin. Contohnya itu seperti keinginan atau cita-cita dari tokoh itu sendiri. Jadi tokoh itu sendiri bingung untuk menentukan cita-citanya itu menjadi apa. Lalu contoh lainnya itu rasa insecure atau tidak percaya diri yang terdapat di dalam tokoh itu sendiri.
Lalu ada konflik eksternal. Nah, biasanya konflik eksternal ini terjadi antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Intinya permasalahan itu terjadi bukan hanya dari pihak utama atau tokoh utama saja, melainkan dari pihak luar juga, seperti misalkan terjadi konflik antara tokoh utama dengan ibunya, atau dengan adiknya, atau dengan kakaknya, atau dengan ayahnya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada resolusi. Nah, setelah tadi terjadi konflik-konflik yang luar biasa besar atau puncak dari permasalahan, di bagian resolusi ini konflik tersebut dilerai atau diselesaikan. Jadi di dalam resolusi ini terjadi solusi-solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan yang ada. Dan yang terakhir ada koda. Nah, di koda ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari cerita yang tadinya sudah diceritakan atau telah dibuat. Di koda ini juga biasanya terdapat ending atau akhir dari cerita tersebut. Apakah happy ending atau sad ending, kayak gitu. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Silakan. Tidak, Bu. Sudah cukup jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Oke, baik. Jadi, jika sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas kelompok yang nantinya dikumpulkan minggu depan. Nah, jadi setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti tinggal sesuaikan saja dengan jumlah siswa yang ada di kelas ini. Atau nanti mungkin Ibu yang buat kelompoknya aja deh, biar lebih gampang. Nah, jadi tugasnya itu adalah dari 4 atau 5 orang tersebut, kalian mencari sebuah drama yang nantinya akan dianalisis dari segi alurnya saja. Jadi kalian mencari drama nih. Nah, nanti kalian analisis alurnya, bagian orientasinya yang mana, bagian komplikasinya yang mana, bagian klimaksnya yang mana, resolusinya yang mana, dan kodanya yang mana. Lalu untuk konfliknya juga dijelaskan apakah konflik tersebut termasuk konflik internal atau konflik eksternal. Nah, tugas ini ditulis di buku anggota kelompok masing-masing ya. Walaupun ini tugas kelompok, tapi Ibu ingin setiap anggota kelompok menulis tugas tersebut di bukunya masing-masing. Baik, perihal tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya, jadi? Paham, Bu. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah jika sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu. Berdoa dimulai. Selesai. Ada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Baik, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, silakan para siswa membaca dulu materi tentang penokohan dan drama. Saya kasih waktu 15 menit ya. Sebelum kita memulai materi pada hari ini mengenai penokohan dan drama, saya ingin bertanya mengenai materi pada minggu lalu, yaitu tentang apa sih pengertian prolog dalam struktur teks drama? Ya, benar. Prolog adalah bagian pembuka atau pengantar atau latar belakang cerita yang ada dalam drama yang disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, selanjutnya ada 3 elemen penting dalam penyusunan drama. Yang pertama tokoh, yaitu pelaku yang memiliki peran yang lebih dari pelaku-pelaku yang lain. Sifatnya
protagonis atau antagonis. Yang kedua adalah wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang diucapkan oleh tokoh. Yang ketiga adalah kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh dalam bentuk tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Selanjutnya pengertian dari tokoh. Tokoh adalah individu atau orang yang berperan dalam sebuah drama. Penokohan adalah penggambaran watak dari setiap tokoh-tokoh tertentu. Nah, penokohan dalam drama adalah penampilan dalam sebuah drama yang memiliki watak atau karakter tertentu yang terungkap melalui penampilan fisik, tindakan, ucapan, dan lain sebagainya. Tokoh berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Ada yang tahu pengertian tokoh protagonis? Ya, benar. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang mendukung jalannya cerita dari awal hingga akhir, memiliki sifat yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh jahat atau tokoh yang penentang si tokoh protagonis. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu baik tokoh si protagonis maupun tokoh antagonis. Selanjutnya, tokoh berdasarkan perannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tokoh sentral. Tokoh sentral adalah tokoh-tokoh yang penting dalam menentukan naskah drama. Tokoh sentral adalah penyebab sebuah konflik. Yang kedua, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh pendukung atau penentang si tokoh sentral. Bisa juga tokoh perantara, tokoh sentral. Dalam hal ini contohnya adalah tokoh tritagonis. Nah, yang ketiga adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memegang peranan sebagai pelengkap atau penambah dalam rangkaian cerita. Pada bagian penokohan, tokoh juga diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tokoh gagal atau tokoh badut. Yang kedua adalah tokoh idaman. Yang ketiga adalah tokoh statis. Dan yang keempat adalah tokoh yang berkembang. Watak dari para tokoh-tokoh yang ada dalam drama dibagi menjadi 3 dimensi. Apa saja? Yang pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik digambarkan meliputi usia, ciri tubuh, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keadaan psikologis. Keadaan psikologis meliputi temperamental, keadaan emosi, psikologis dari yang dialami, dan watak. Yang ketiga adalah keadaan sosiologi, yaitu meliputi pekerjaan, jabatan, agama, ras, dan lain sebagainya. Tujuan kita mempelajari penokohan dalam drama adalah untuk mengetahui jenis-jenis apa saja jenis-jenis dari tokoh dalam drama. Yang kedua, siswa juga dapat mengambil hal positif dari sifat-sifat si tokoh protagonis, yaitu baik, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akhiri materi hari ini, namun saya akan memberikan tugas kepada masing-masing siswa untuk mencari satu contoh naskah drama, boleh cari di majalah, buku, atau internet. Yang kedua, kalian tentukan bagian-bagian penting dalam naskah drama tersebut, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, dan amanat. Baik, adakah yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas hari ini? Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah kalau semuanya sehat.
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengecek daftar kehadiran terlebih dahulu ya. Seperti biasa, untuk yang namanya dipanggil, silahkan acungkan tangan dan katakan hadir ya. Oke, yang pertama Ahmad, Hadir, Bu. Andin. Hadir, Bu. Alhamdulillah ternyata semuanya hadir. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku di halaman 78 dan Ibu beri waktu 15-20 menit untuk membacanya ya. Baru setelah itu Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Baik, sekarang sudah 20 menit ya anak-anak. Ibu mau bertanya, di sini adakah yang pernah menonton drama? Saya, Bu. Ya, Bu. Bintang. Bintang, kamu menonton drama apa? Drama Malin Kundang, Bu. Ya. Di dalam drama itu biasanya ada apa aja sih, Bintang? Itu, Bu, ada tokoh. Nah, benar. Jadi yang disebutin Bintang itu adalah salah satu unsur intrinsik drama. Setelah membaca buku tadi, coba di sini siapa yang bisa menyebutkan apa aja unsur-unsur intrinsik drama? Saya, Bu. Iya, Andin, silahkan. Tema, tokoh, alur, latar, dialog, konflik, dan amanat, Bu. Iya, bagus Andin. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi unsur-unsur intrinsik drama itu ada yang pertama namanya tema. Tema itu adalah ide dasar sebuah cerita. Jadi tema ini contohnya seperti tema keluarga, tema persahabatan, tema sekolah, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah alur atau jalan cerita. Jadi alur itu ada 3. Yang pertama itu alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Alur campuran ini terdiri dari alur maju dan alur mundur. Lalu yang ketiga yaitu seperti yang disebutkan Bintang tadi. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh itu terbagi menjadi 2 nih. Yang pertama ada tokoh protagonis atau berwatak baik, dan yang kedua adalah tokoh antagonis atau yang berwatak jahat. Lalu ada lagi yang namanya latar. Latar ini terbagi menjadi 3. Latar tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar ini adalah hal yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian di dalam cerita tersebut. Jadi contohnya, latar tempat itu di sekolah, di rumah, di kantor, dan sebagainya. Latar waktu ini contohnya siang, malam, sore, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu latar suasana, contohnya suasana haru, suasana sedih, ataupun suasana menyenangkan. Nah, yang kelima yaitu dialog atau percakapan. Ciri khas dari drama itu adalah percakapan antar tokohnya. Dari percakapan ini kita bisa melihat watak atau pola pikir tokoh tersebut. Lalu selanjutnya ada konflik atau permasalahan dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita ataupun pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Contohnya nih, di sini pasti pada tahu Malin Kundang, cerita Malin Kundang. Pada tahu kan? Nah, iya. Jadi amanat dalam cerita atau drama Malin Kundang ini yaitu kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang kebahasaan dalam drama. Jadi ciri-ciri kebahasaan dalam drama itu yang pertama menggunakan kata kerja yang menggambarkan urutan waktu. Contohnya hari ini, lusa, kemarin, dan sebagainya. Lalu yang kedua menggunakan kata kerja yang menggambarkan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya beristirahat, mengkhianati, menyuruh, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan isi hati atau pikiran tokoh. Contohnya,
mencintai, membenci, menginginkan. Lalu yang terakhir, menggunakan kata sifat yang menggambarkan tempat atau suasana cerita. Contohnya, ramai, sepi, sempit, dan sebagainya. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai isi dan kebahasaan drama. Di sini adakah yang belum memahami atau belum mengerti? Silahkan ditanyakan, acungkan tangannya ya. Ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang buka buku kalian di halaman 83. Di sana ada contoh teks drama. Ibu akan beri tugas. Nah, tugasnya ini per kelompok ya, satu kelompok 4 orang. Silahkan kalian tentukan sendiri kelompoknya siapa. Lalu kalian analisis unsur intrinsik dalam drama di halaman 83 tersebut. Dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat semua, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Sebelum Ibu memberikan materi untuk hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan mulai pelajaran hari ini. Ibu memberikan materi tentang drama. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian drama. Drama adalah merupakan bentuk karya sastra yang mengilustrasikan kehidupan dengan menyampaikan permasalahan lewat dialog. Pementasan drama adalah merupakan sebuah pertunjukan dalam bentuk dramatis yang mengandung unsur-unsur yang berhubungan dengan elemen-elemen lain seperti naskah dan pemeran. Di dalam pementasan drama terdapat unsur-unsur persiapan pementasan drama. Yang pertama ada persiapan pemain, mulai dari pemilihan pemain, penghafalan naskah hingga kelengkapan properti. Yang kedua yaitu tata rias. Tata rias berkaitan dengan pemain. Tata rias bekerja untuk menyiapkan kostum untuk pemain dan menyiapkan alat make up untuk pemain. Yang ketiga ada dekorasi panggung. Penataan panggung harus disiapkan sebelum pementasan drama dimulai. Yang keempat ada tata pencahayaan. Pementasan drama akan terlihat lebih indah dan hidup jika tata pencahayaan atau lightingnya sesuai. Yang kelima ada efek suara. Pengguna efek suara sangat penting karena penonton akan semakin mudah memahami cerita yang akan dibawakan. Gimana? Sudah paham yang Ibu jelaskan? Kalau sudah paham, sekarang Ibu minta buat kelompok tentang pementasan drama. Nanti yang sudah silakan maju dan dipentaskan drama di kelas. Di sebuah ruangan kelas, Bella dan Citra terlihat sedang membahas sesuatu dengan serius. Bagaimana persiapanmu, Cit? Persiapan apa, Bel? Itu loh, persiapan untuk ujian matematika siang nanti. Oh itu, aku sudah belajar kemarin, tapi masih ada beberapa materi yang belum aku pahami. Aku berencana belajar lagi nanti pas istirahat. Oh, kalau gitu aku minta izin belajar bersamamu ya. Boleh-boleh saja, Bella. Oke, terima kasih banyak, Citra. Sama-sama, Bella. Alhamdulillah ada beberapa kelompok yang sudah maju dengan mempresentasikan dramanya. Nah, di sini Ibu ingin kalian memberikan tanggapan terhadap kelompok lain. Barangkali jika ingin kalian memberikan tanggapan. Baiklah, kalau jika kalian sudah paham, alhamdulillah kalau kalian sudah paham semua. Baiklah, Ibu akan tutup materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia video peer teaching dari kelompok kami.
Semoga videonya bermanfaat dan kami memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan di dalam video tersebut. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.